Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan nama saya Valinta Tunip dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian dan studi saya lewat presentasi dengan judul Perbandingan nilai proton beam time sampel lipemic metode mekanik dan optik sesudah sentrifugasi kecepatan tinggi. Topik materi yang berisi dari presentasi saya terdiri atas pertama latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga bahan dan metode penelitian yang saya lakukan, keempat hasil, kelima diskusi, dan terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini disebabkan karena adanya gangguan pembacaan pada sampel lipemic metode optik. Tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu sampel plasma lipemic yang diproses melalui kedua metode, yaitu mekanik dan optik. Kedua metode ini merupakan metode yang ditempuh saat pemeriksaan proton beam times dengan alat coagulation analyzer. Masalah yang terjadi pada sampel plasma lipemic adalah pada metode optik, lipemia dapat menyebabkan kurangnya transmisi cahaya dan mengakibatkan tanda kesalahan pada coagulation analyzer. Dan yang kedua, pengamatan visual terhadap kurva koagulasi diperlukan atau saat lipemia berat hasil koagulasi bisa tidak keluar, sehingga hasil koagulasi bisa tidak keluar dari alat coagulation analyzer itu sendiri. Metode mekanik sebagai baku standar bisa diterapkan untuk pemeriksaan ulang. Namun, dengan situasi metode mekanik ini memakan waktu lebih lama, menunda hasil, dan menyebabkan keterlambatan diagnosis hingga kegagalan pengobatan. Alasan saya mengambil metode optik sebagai penelitian saya di sini karena sentrifugasi kecepatan tinggi dapat bekerja pada metode ini. Meski begitu, alat seperti ultrasentrifugasi juga dapat dilakukan untuk pemeriksaan metode optik ini. Namun karena adanya hambatan di keeksklusifan dari alat ultrasentrifugasi ini yang tidak ada di semua laboratorium, maka sentrifugasi kecepatan tinggi tetap dapat dilakukan. Hal ini dapat menghasilkan perbedaan nilai PT pada metode mekanik dan optik dengan kecepatan tinggi yang dapat mempersingkat turnaround times, pemeriksaan plasma lipemik, dan memberikan hasil yang tepat sesuai harapan. Lalu rumusan masalah yang saya temui. Pemeriksaan PT yang terdiri atas metode mekanik dan optik. Pada pasien terjadi dua kasus di mana jika pasien itu memiliki riwayat kesehatan yang menyebabkan sampelnya lipemik. Lalu, masalah yang terjadi seperti durasi pengambilan ulang itu dapat mempengaruhi apa yang sudah diterangkan oleh saya sebelumnya, yang menimbulkan kegagalan diagnosa hingga pengobatan. Lalu, bagaimana penelitian saya ini dapat bekerja? Apa saja rumusan masalah yang saya temui di sini? Yang pertama adalah, bagaimana sentrifugasi kecepatan tinggi pada metode optik dapat mempengaruhi kondisi sampel lipemik. Lalu, bagaimana metode optik ini tetap valid digunakan, bahkan setelah sentrifugasi kecepatan tinggi? Yang ketiga, bagaimana metode mekanik ini dapat digunakan sebagai gold standard untuk membandingkan hasil metode optik setelah sentrifugasi kecepatan tinggi? Hal-hal ini akan saya jawab melalui sisa presentasi saya. Yang pertama itu ada bahan dan metode penelitian. Bahan dan metode penelitian ini terdiri atas 4 tahap. Yang pertama itu saya mengambil dulu bahannya, yaitu spesimen darah vena dengan tabung darah biru yang berisi antikoagulan natrium. Citra. Sampel ini dikumpulkan dan dipilih secara non-probability sampling. Apa ini? Apa yang dimaksud dengan non-probability sampling? Ini terdiri atas kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk kriteria inklusinya, yaitu untuk sampel lipemik dan juga eksklusinya adalah sampel plasma hemolisis atau ikterik. Yang kedua itu prosedur penelitiannya. Saya menggunakan penelitian analitik komparatif, yaitu membandingkan nilai PT sampel lipemik pada metode mekanik dan optik sentrifugasi kecepatan tinggi dibantu dengan uji statistika yang nanti akan saya lakukan. Lalu bagaimana prosedur penelitian metode optik ini dapat bekerja pada sampel? Prosedur ini terdiri atas 3 tahap, yaitu pertama, sampel disentrifugasi oleh centrifuge rotofix 32 ari kecepatan 3.600 kali G selama 10 menit, lalu diadakan pengamatan apakah masih lipemik atau tidak, lalu dilanjut sentrifugasi dengan centrifuge Eppendorf 5430R dengan kecepatan 1000 kali G selama 15 menit.
Metode penelitian metode optik ini dapat bekerja karena adanya kedua prinsip dari metode mekanik dan metode optik sendiri. Metode optik itu sendiri. Pada metode mekanik ini dijadikan baku standar. Metode ini menggunakan pemantauan terhadap pergerakan bola baja menggunakan sensor magnetik. Saat fibrin terbentuk, gerakan bola berubah dan terdeteksi sebagai akhir proses koagulasi. Hal ini yang menyebabkan kenapa metode mekanik ini lebih stabil karena dia tidak terintervensi oleh gangguan cahaya. Beda seperti metode optik, di mana prinsipnya itu kekeruhan saat koagulasi dideteksi dengan intensitas cahaya dan ditampilkan sebagai kurva koagulasi. Disinilah masalah dari plasma lipemik ini terjadi. Lalu tahapan terakhirnya itu saya menggunakan uji statistika jika dengan dua tahapan, jika distribusi data normal menggunakan uji T independen, jika tidak normal maka menggunakan uji Mann-Whitney. Maka hasil penelitian didapat adalah untuk kedua metode ini, metode optik dan metode mekanik. Dengan nilai minimal dari metode optik 10,1 detik, nilai maksimal 33,2 detik, rata-rata 17,14 detik. Sedangkan pada metode mekanik, nilai minimalnya 12,3 detik, nilai maksimal 43,6 detik, dan rata-ratanya 21,16 detik. Detailnya bisa dilihat di kurva seperti yang ada di slide. Hasil penelitian yang melewati dua tahapan uji normalitas data dan uji Mann-Whitney, dari pertama uji normalitas datanya itu menggunakan metode Shapiro-Wilk, didapatkan nilai signifikansi rata nilai dari kedua metode ini menghasilkan nilai P kurang dari 0,05. P value-nya menandakan bahwa kedua data tidak terdistribusi normal. Maka dilakukan uji Mann-Whitney dengan p-value yang didapatkan adalah 0,151, yang berarti p-value-nya 0,05. Hal ini menandakan tidak ada perbedaan bermakna klinis antara metode mekanik dan metode optik sentrifugasi cepat, sehingga metode optik sentrifugasi cepat tetap valid digunakan. Lalu pembahasan di sini akan terdiri atas 4 topik, yaitu hasil pemeriksaan. Untuk hasil pemeriksaannya sendiri dapat diketahui bahwa berdasarkan referensi buku dari Manual Legend tahun 2021 dan 2019, nilai nilai rentang waktu metode optik itu kurang dari metode mekanik. Namun, meskipun metode mekanik ini di atas normal, tidak bermakna klinis. Penyebab hasilnya adalah dua. Satu, dalam metode optik, lipemia dapat menyebabkan gangguan pada saat pembacaan karena cahaya terhambur oleh lapisan lemak. Yang kedua, dengan sentrifugasi cepat, lapisan lemak seperti kilomikron VLDL dapat terpisah ke bagian atas tabung sehingga plasma jernih di bagian bawah bisa dibaca secara akurat oleh alat optik. Lalu yang ketiga adalah perbandingan dengan penelitian lain. Tiga penelitian yang saya ambil dengan dua penelitian dari Gardiner et al. Dan Castro et al. Menyimpulkan bahwa membuat sentrifugasi cepat dapat membuat plasma lipemik jernih tanpa menimbulkan perbedaan pada nilai proton beam times yang signifikan. Berbeda dengan penelitian Agarwal et al. Di tahun 2014, hal ini mungkin karena penelitian tersebut tidak melakukan proses sentrifugasi cepat sebelum pemeriksaan PT seperti yang saya lakukan. Namun, ada pun kelebihan dan keterbatasan dari penelitian yang saya lakukan, yaitu yang pertama, untuk metode mekanik ini mampu lebih bertahan terhadap intervensi visual, seperti yang sudah saya jelaskan. Sedangkan pada metode optik ini, dia tetap efisien dan cepat digunakan, terlebih di laboratorium dengan alat otomasi tinggi. Setelah sentrifugasi cepat, hasilnya tetap valid, dan metode ini tetap dapat digunakan untuk sampel lipemik dengan perlakuan pra-analitik yang tepat. Maka kesimpulan yang didapatkan dari penelitian saya adalah pertama, tidak ada perbedaan klinis yang bermakna antara nilai proton beam times metode mekanik dengan metode optik sentrifugasi kecepatan tinggi. Yang kedua, sampel plasma lipemik tetap dapat digunakan oleh untuk pemeriksaan PT metode optik. Dengan catatan tahapan di pra-analitik dilakukan dengan cermat dan benar. Yang ketiga adalah sentrifugasi dengan kecepatan tinggi efektif untuk menjadikan plasma lipemik sehingga hasil pemeriksaan tetap akurat. Saran yang saya ambil dari penelitian ini adalah, pada penelitian selanjutnya dapat membandingkan pemeriksaan PT dengan metode mekanik dan optik menggunakan sampel abnormal lain seperti TEM. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.